Assalamualaikum sahabat yang sedang mendengarkan kisah ini. Bayangkan, selama 5 tahun penuh, seseorang bekerja dengan hati, dengan kesabaran, dengan kejujuran, dan dengan niat ibadah. 5 tahun datang lebih awal dari semua orang. Pulang paling akhir, melayani tanpa membeda-bedakan, menahan lelah, menelan air mata, dan tetap tersenyum di hadapan siapapun. Lalu, dalam satu hari yang sama sekali tidak ia duga, semua itu hancur. Bukan karena kesalahan besar, bukan karena kecurangan, bukan karena pengkhianatan, tetapi hanya karena satu hal sederhana. Menolong seorang kakek tua yang ingin mengambil uang 100.000 rupiah untuk membeli obat istrinya yang sedang sakit. Hari itu, masa depan seorang perempuan muda seolah runtuh seketika. Harga dirinya diinjak-injak di depan puluhan orang. Namanya dipermalukan. Dan hidup yang selama ini ia bangun perlahan, tiba-tiba menjadi gelap tanpa arah. Namun, ia tidak tahu bahwa kakek tua lusuh yang ia tolong itu bukanlah orang biasa, dan bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, seperti biasa, Sari Wulandari sudah tiba di kantor sejak langit Jakarta Selatan masih belum sepenuhnya terang. Jam menunjukkan pukul 7:30 pagi. Bank bahkan belum dibuka untuk nasabah. Tetapi Sari sudah berdiri di depan pintu, merapikan jilbabnya, menarik napas dalam-dalam, lalu masuk dengan langkah tenang. Selama 5 tahun bekerja sebagai customer service di Bank Karuna Cabang Jakarta Selatan, Sari memang selalu datang lebih awal. Bukan karena takut dimarahi atasan, bukan karena mengejar pujian, tetapi karena itu adalah kebiasaannya. Ia percaya, bekerja dengan disiplin adalah bagian dari tanggung jawab, dan tanggung jawab adalah bentuk syukur atas rezeki yang ia terima. Usianya baru 28 tahun, wajahnya sederhana, tidak mencolok, tetapi selalu memancarkan ketenangan. Senyumnya lembut, bukan senyum yang dibuat-buat. Seragam hijau toska yang ia kenakan selalu rapi, kerudungnya tertata sederhana, dan gerak-geriknya penuh kehati-hatian. Ia bukan pegawai paling pintar, bukan juga yang paling ambisius, tetapi di antara semua karyawan, hampir semua nasabah mengenalnya sebagai yang paling sabar. Setiap pagi, rutinitas Sari tidak pernah berubah. Ia membersihkan mejanya sendiri, menata formulir dengan rapi, menyalakan komputer, memeriksa sistem, lalu duduk di counter tempat ia melayani nasabah setiap hari. Baginya, setiap orang yang datang ke bank membawa cerita masing-masing. Ada yang datang dengan senyum karena usahanya lancar, ada yang datang dengan wajah cemas karena tabungannya menipis, ada yang datang dengan kebingungan karena tidak paham teknologi. Dan menurut Sari, semuanya layak diperlakukan dengan hormat yang sama. Bank Karuna, Cabang Jakarta Selatan, adalah bank besar dan modern. Gedung 2 lantai dengan interior putih dan hijau toska, ruang tunggu ber-AC, kursi empuk, mesin antrian elektronik, televisi layar lebar, dan ATM center di sudut ruangan. Setiap hari, bank ini dipenuhi berbagai macam manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Namun, 8 bulan terakhir, suasana di bank itu tidak lagi sama. Sejak kedatangan manajer operasional baru bernama Reza Pratama, banyak hal berubah. Reza adalah pria berusia 35 tahun, selalu tampil rapi, jas mahal melekat di tubuhnya, rambut disisir klimis ke belakang, dan wajahnya hampir selalu dingin tanpa senyum. Sejak hari pertama, ia menanamkan satu prinsip keras. Bank ini harus naik kelas. Menurutnya, tidak semua nasabah layak dilayani dengan cara yang sama. Sejak itu, suasana kerja berubah menjadi penuh tekanan. Target, angka, dan citra menjadi segalanya. Nasabah dengan saldo besar diperlakukan istimewa. Sementara nasabah kecil sering dipandang sebelah mata. Dan di tengah perubahan itu, hanya satu orang yang tetap sama seperti dulu. Sari. Ia tetap melayani semua orang dengan sabar, tanpa membedakan penampilan, usia, atau isi rekening. Dan justru karena itulah, namanya mulai sering masuk dalam catatan merah sang manajer. Sari tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya mengenakan seragam hijau toska itu. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan.
Di kontrakan kecilnya di Depok, Sari terbangun dengan mata yang masih sembab. Tidurnya tidak nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi bayangan hari kemarin. Surat pemecatan. Tatapan orang-orang di lobi bank. Suara Reza yang menggema memanggil namanya. Semua itu seperti mimpi buruk yang belum benar-benar pergi. Pagi itu, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Sari ragu sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita yang terdengar tegas namun sopan, memperkenalkan diri sebagai pimpinan tertinggi dari Bank Karuna. Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia diminta datang ke bank secepatnya karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Dengan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan cemas, Sari bersiap dan berangkat. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ia meminta maaf? Apakah ia akan kembali dipersalahkan? Atau justru ada masalah baru? Ketika pintu bank terbuka, pemandangan yang ia lihat sangat berbeda dari hari sebelumnya. Suasana terasa sunyi dan tegang. Satpam Joko menyambutnya dengan wajah lega dan penuh haru, lalu mengantarnya ke sebuah ruang pertemuan di lantai atas. Di dalam ruangan itu, Sari melihat wanita yang meneleponnya, beberapa orang berjas, dan pria tua yang langsung ia kenali. Kakek yang kemarin ia tolong, tetapi kini penampilannya sangat berbeda, rapi, bersih, berwibawa. Sari membeku di tempat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pria tua itu tersenyum hangat, mempersilakannya duduk, lalu mulai berbicara dengan suara lembut. Ia menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ia menceritakan bahwa penyamarannya kemarin adalah sebuah ujian. Dan dari semua orang yang ia temui hari itu, hanya Sari yang lulus ujian tersebut dengan hati yang tulus. Air mata Sari mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih akan membawa dirinya ke ruangan itu. Direktur utama kemudian meminta maaf atas perlakuan yang Sari terima dan menjelaskan bahwa keputusan kemarin telah dibatalkan. Pihak bank menawarkan Sari untuk kembali bekerja, bahkan dengan posisi dan gaji yang jauh lebih baik. Namun Sari menggeleng pelan. Dengan suara bergetar tetapi tegas, ia mengatakan bahwa hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Luka yang ia terima terlalu dalam. Ia tidak marah, tidak dendam, tetapi ia ingin melangkah ke jalan yang baru. Pria tua itu tersenyum semakin lebar. Ia mengatakan bahwa justru itulah jawaban yang ia harapkan. Ia lalu menawarkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak Sari. Sebuah kesempatan di bank lain, posisi yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar, dan sebuah visi baru tentang perbankan yang memanusiakan manusia. Sari terdiam lama, dunia terasa sunyi. Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Dari seorang customer service yang dipecat tanpa pesangon, kini ia ditawari masa depan yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Dengan air mata yang terus mengalir, Sari akhirnya mengangguk. Ia menerima, bukan karena harta atau jabatan, tetapi karena nilai yang sejalan dengan hatinya. Beberapa bulan kemudian, hidup Sari benar-benar berubah. Ia bekerja di lingkungan yang menghargai kemanusiaan. Ibunya kini tinggal bersamanya dan mendapatkan perawatan yang layak. Setiap pagi, Sari berangkat kerja dengan hati yang tenang, tanpa rasa takut, tanpa tekanan yang merusak jiwa. Suatu hari, seseorang datang menemuinya. Orang yang dulu memecatnya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia meminta maaf. Dan Sari, dengan senyum lembut yang sama seperti dulu, memaafkannya tanpa ragu. Karena ia tahu dendam hanya akan mengikat hati, sementara memaafkan adalah bentuk kebebasan. Kisah ini mengajarkan satu hal sederhana, tetapi sering dilupakan. Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya. Jangan pernah lelah berbuat baik. Dan jangan pernah takut kehilangan sesuatu karena memilih kebaikan. Karena kebaikan sejati tidak pernah sia-sia. Ia mungkin dibalas hari ini, besok, atau nanti. Tetapi balasannya selalu datang dengan cara yang seringkali tidak pernah kita bayangkan. Sejak Reza Pratama mengambil alih posisi manajer operasional, atmosfer di Bank Karuna berubah pelan, tapi pasti. Tidak lagi sekadar tempat bekerja,
tetapi menjadi ruang penuh tekanan yang tak terlihat. Setiap langkah diawasi, setiap menit dihitung, setiap senyum dinilai berdasarkan seberapa cepat menghasilkan angka. Dalam rapat pertamanya, Reza berbicara dengan suara datar namun tegas. Ia mengatakan bahwa bank ini tidak bisa lagi bersikap terlalu manusiawi. Menurutnya, dunia perbankan adalah dunia efisiensi, dunia keuntungan, dunia angka. Waktu karyawan terlalu berharga untuk dihabiskan pada nasabah yang tidak memberikan kontribusi besar. Nasabah prioritas harus diutamakan karena merekalah yang menjaga citra dan keuntungan bank. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat beberapa karyawan mengangguk setuju, sebagian lainnya hanya diam menunduk. Sejak hari itu, pelayanan mulai berubah. Nasabah dengan saldo besar dipersilakan ke ruang VIP, duduk nyaman sambil menikmati kopi dan majalah. Sementara nasabah biasa harus menunggu lebih lama, seringkali tanpa perhatian. Reza tidak segan membentak bawahan di depan umum. Ia percaya cara itu efektif. Beberapa kali ia memarahi Bambang karena dianggap terlalu lama melayani nasabah lanjut usia. Suaranya keras, nadanya merendahkan, dan tidak ada ruang bagi pembelaan. Bambang, yang dulunya ramah perlahan, berubah menjadi dingin dan terburu-buru. Ia belajar bahwa bersikap peduli hanya akan membawa masalah. Dina dan Ayu pun terpengaruh. Mereka mulai melayani nasabah berdasarkan penampilan. Orang-orang yang datang dengan pakaian rapi dan wangi disambut dengan senyum lebar. Tetapi, mereka yang datang dengan wajah lelah, pakaian sederhana, atau terlihat bingung, seringkali diarahkan ke ATM tanpa penjelasan. Di tengah semua itu, Sari tetap sama. Ia tetap menyapa setiap nasabah dengan suara lembut, tetap menjelaskan dengan sabar, tetap menahan diri untuk tidak tergesa-gesa meski antrean panjang. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar soal gaji. Ia teringat pesan ibunya di kampung bahwa bekerja adalah ibadah dan melayani orang lain dengan tulus adalah bentuk amal. Namun sikap itu justru membuat Sari sering dipanggil ke ruangan Reza. Teguran demi teguran ia terima. Reza mengatakan Sari terlalu idealis, terlalu lambat, dan tidak punya naluri bisnis. Ia menyinggung bahwa selama 5 tahun bekerja, Sari tidak pernah naik jabatan karena tidak mampu berpikir strategis. Sari hanya mengangguk meski hatinya tidak sepenuhnya setuju. Ia tahu, jika ia membela diri, situasinya akan semakin sulit, dan ia masih membutuhkan pekerjaan ini. Gajinya harus dibagi untuk kontrakan, biaya hidup, dan yang terpenting, untuk ibunya di kampung yang sakit jantung dan membutuhkan obat rutin setiap bulan. Hidup Sari sederhana dan penuh perhitungan. Tidak ada tabungan, tidak ada kemewahan, tetapi juga tidak ada keluhan. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa agar diberi kekuatan untuk tetap menjadi orang baik di lingkungan kerja yang semakin keras. Pagi itu, seperti biasa, bank mulai ramai. Nasabah berdatangan, mengambil nomor antrean, duduk menunggu. Reza mondar-mandir di lobi, mengawasi layar komputer dengan tatapan tajam. Sari melayani di counternya, tetap dengan senyum yang sama, meski hatinya lelah. Ia tidak tahu, beberapa jam lagi, sebuah peristiwa kecil akan mengguncang seluruh hidupnya. Sebuah peristiwa yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang tampak tidak berarti, tetapi membawa takdir yang luar biasa. Menjelang siang, suasana di dalam bank semakin padat. Kursi-kursi di ruang tunggu hampir penuh. Suara mesin antrian bercampur dengan percakapan pelan para nasabah. Pendingin ruangan bekerja keras, membuat udara di dalam terasa dingin, sangat kontras dengan panas terik Jakarta di luar gedung. Sari baru saja menyelesaikan satu transaksi ketika pintu kaca otomatis bank terbuka perlahan. Dari sudut matanya, ia melihat sesosok lelaki tua melangkah masuk dengan gerakan yang sangat pelan. Langkahnya tertatih, seolah setiap ayunan kaki membutuhkan tenaga yang besar. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Kemeja putih yang ia kenakan sudah menguning, penuh noda, keringat. Celana kain coklatnya tampak usang, bahkan sobek kecil di bagian lutut. Sandal jepit biru di kakinya sudah rusak, salah satu talinya diikat seadanya dengan tali rafia. Rambutnya putih berantakan, wajahnya dipenuhi kerutan,
dan tubuhnya mengeluarkan bau pesing yang cukup menyengat. Beberapa nasabah yang duduk dekat pintu refleks menutup hidung. Ada yang berbisik pelan, ada yang memandang dengan tatapan jijik. Ada pula yang langsung bergeser menjauh. Kakek itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, seolah sudah sangat terbiasa dengan tatapan-tatapan seperti itu. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil nomor antrean di mesin. Angka yang tercetak menunjukkan bahwa ia masih harus menunggu cukup lama. Ia berjalan ke barisan kursi paling belakang dan duduk di pojok sendirian. Dua orang yang semula duduk di sampingnya langsung berdiri dan pindah tanpa sepatah kata pun. Dari kaunter lain, Dina melirik ke arah kakek itu dengan wajah tidak suka. Ia berbisik kepada nasabah yang sedang ia layani, lalu tertawa kecil. Ayu pun ikut memperhatikan, kemudian memanggil Bambang sambil berkomentar bahwa keberadaan kakek itu membuat suasana tidak nyaman. Sari melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa tidak enak. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Kakek itu duduk dengan kepala tertunduk, tangannya memegang tas plastik lusuh seolah itu satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Reza menyadari kehadiran kakek itu. Tatapannya langsung berubah dingin. Ia berjalan cepat menghampiri Satpam Joko dan bertanya dengan nada, tidak sabar mengapa orang seperti itu bisa masuk ke dalam bank. Joko mencoba menjelaskan bahwa kakek tersebut sudah mengambil nomor antrean dan tampak seperti nasabah. Namun, Reza tidak mau mendengar. Menurutnya, keberadaan kakek itu merusak citra bank dan membuat nasabah lain tidak nyaman. Ia memerintahkan Joko untuk segera mengantar kakek itu keluar dengan alasan penampilan dan kondisi yang tidak pantas. Dengan langkah berat, Joko mendekati kakek itu. Dengan suara sopan dan penuh rasa tidak enak, ia meminta kakek tersebut untuk keluar sebentar. Kakek itu menatap Joko dengan mata berkaca-kaca, mencoba bertanya apa kesalahannya. Di luar bank, Joko menjelaskan bahwa ia diminta pulang terlebih dahulu, mandi, dan berganti pakaian sebelum kembali. Mendengar itu, suara kakek tersebut bergetar. Ia menjelaskan dengan lirih bahwa ia hanya ingin mengambil uang Rp100.000. Uang itu dibutuhkan untuk membeli obat istrinya yang sedang sakit di rumah. Ia tidak mengerti cara menggunakan ATM dan anaknya yang biasa membantu sedang berada di luar kota. Air mata menetes di wajah keriputnya. Ia memohon dengan sangat, tetapi Joko tidak berdaya. Ia hanya satpam yang harus menjalankan perintah atasan. Dengan berat hati, ia meminta kakek itu pergi. Kakek tersebut berjalan perlahan menjauh dari bank, lalu duduk di pinggir trotoar tak jauh dari pintu masuk. Ia memeluk tas plastiknya erat-erat dan menangis sendirian di tengah hiruk-pikuk jalanan. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan. Dari balik kaca besar bank, Sari melihat semuanya. Ia melihat kakek itu duduk sendirian, menangis, tanpa siapapun yang peduli. Hatinya terasa perih. Ia teringat ibunya di kampung. Bagaimana jika suatu hari ibunya diperlakukan seperti itu? Di saat itulah hati nurani Sari mulai berteriak. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat pilihan yang akan mengubah hidupnya. Sari berusaha kembali fokus melayani nasabah di hadapannya, tetapi pikirannya terus tertarik ke arah kaca besar di depan bank. Setiap beberapa detik, matanya melirik keluar. Kakek itu masih duduk di sana, di posisi yang sama, tubuhnya sedikit membungkuk, pandangannya kosong menatap jalan. Ia sudah tidak menangis lagi, tetapi justru itulah yang membuat hati Sari semakin sesak. Tangisan bisa berhenti, tetapi rasa putus asa seringkali tinggal lebih lama. Tangan Sari sedikit gemetar saat ia menyerahkan formulir kepada nasabah berikutnya. Suaranya masih lembut, tetapi tidak setenang biasanya. Di dalam dadanya, ada pergulatan hebat yang sulit ia jelaskan. Ia tahu betul siapa Reza. Ia tahu konsekuensi jika melanggar perintah, dan ia juga tahu membantu kakek itu berarti membuka pintu masalah besar untuk dirinya sendiri. Jam dinding di lobi bergerak perlahan. 15 menit lagi menuju jam istirahat. Setiap detiknya terasa begitu panjang. Sari kembali teringat pesan ibunya tentang kerja yang bukan sekadar mencari uang,
tetapi tentang menjaga hati agar tetap bersih. Ia membayangkan wajah ibunya yang sering menahan sakit dada, membayangkan bagaimana jika suatu hari ibunya membutuhkan bantuan. Tetapi semua orang menolak hanya karena penampilannya. Akhirnya, sebuah keputusan bulat terbentuk di hatinya. Ia tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Ia tidak bisa menutup mata. Ia lebih memilih menghadapi risiko apapun daripada membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan menangis sendirian di luar sana. Begitu jam menunjukkan waktu istirahat, Sari memberitahu bahwa counternya akan ditutup sementara. Ia menyerahkan tanggung jawab kepada Bambang, lalu mengambil tas kecilnya dan melangkah cepat menuju pintu keluar. Dina sempat bertanya kemana ia pergi, tetapi Sari hanya menjawab singkat bahwa ia ada urusan sebentar. Begitu keluar dari bank, panas matahari langsung menyambut wajahnya. Ia melihat kakek itu masih duduk di trotoar. Tubuhnya tampak semakin lemah, napasnya terlihat berat. Sari segera menghampirinya dan berjongkok di sampingnya. Dengan suara lembut, Sari menyapanya dan menanyakan keadaannya. Kakek itu terkejut, lalu menatap Sari dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Ia menceritakan semuanya dengan suara bergetar. Tentang istrinya yang sakit keras di rumah, tentang obat yang harus dibeli hari itu juga, tentang uang 100.000 rupiah yang terasa begitu sulit ia ambil. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata kakek itu seperti menusuk hatinya. Tanpa berpikir panjang, Sari menawarkan bantuan. Ia mengatakan akan menemani kakek itu ke ATM Center dan mengajarinya secara perlahan. Dengan langkah pelan, mereka menyeberang jalan menuju ATM Center yang tidak terlalu ramai. Sari menopang lengan kakek itu agar tidak terjatuh. Di depan mesin ATM, Sari menjelaskan langkah demi langkah dengan sangat sabar. Tidak ada nada tergesa, tidak ada raut jengkel. Beberapa kali kakek itu salah menekan tombol karena tangannya gemetar. Tetapi Sari hanya tersenyum dan menyuruhnya mencoba lagi. Hingga akhirnya, uang 100.000 rupiah keluar dari mesin. Mata kakek itu langsung dipenuhi air mata. Ia memeluk uang itu seolah memeluk harapan terakhirnya. Ia mengucapkan terima kasih berulang kali, mendoakan Sari dengan doa-doa tulus dari hati yang paling dalam. Sari hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu memang sudah seharusnya ia lakukan. Namun, Sari tidak menyadari satu hal penting. Semua yang ia lakukan, semua gerakannya, semua kebaikannya sedang direkam dengan jelas oleh kamera CCTV bank. Dan di dalam ruangan manajer operasional, sepasang mata sedang menatap layar dengan amarah yang membara. Di dalam ruangan manajer operasional, Reza berdiri terpaku di depan layar CCTV. Tangannya mengepal keras, rahangnya mengeras, dan wajahnya memerah menahan amarah. Di layar itu, ia melihat dengan jelas bagaimana Sari berjalan keluar dari bank, menghampiri kakek tua yang tadi ia perintahkan untuk diusir, lalu menemaninya ke ATM Center. Ia melihat bagaimana Sari berdiri sangat dekat dengan kakek itu, berbicara lembut, mengajari dengan sabar, dan bahkan menunggu hingga uang keluar dari mesin. Setiap detik yang berlalu seperti menampar harga diri Reza. Baginya, ini bukan lagi soal karyawan yang melanggar aturan. Ini adalah pembangkangan, tantangan terbuka terhadap otoritasnya. Ia merasa dipermalukan, merasa seolah Sari sedang menunjukkan bahwa semua prinsip yang ia tanamkan selama ini tidak berarti apa-apa. Dengan tangan gemetar, Reza meraih pulpen di atas mejanya dan membantingnya keras ke permukaan meja. Suara benturan itu cukup keras, hingga membuat Dina dan Ayu saling pandang dari kejauhan. Mereka tahu, kemarahan Reza kali ini bukan kemarahan biasa. Reza membuka laci mejanya, mengeluarkan map coklat berisi dokumen-dokumen penting. Di dalamnya terdapat formulir pemutusan hubungan kerja. Tangannya bergerak cepat, mengisi kolom-kolom yang diperlukan, meski amarah membuat tulisannya sedikit bergetar. Dalam benaknya, keputusan sudah bulat. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Tidak ada ruang untuk idealisme. Sementara itu, Sari berjalan kembali menuju bank dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, hatinya terasa ringan karena telah membantu seseorang yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain,
Ada rasa cemas yang mulai merayap pelan. Ia tahu apa yang ia lakukan pasti akan sampai ke telinga Reza. Tetapi ia mencoba menenangkan diri. Ia membantu di jam istirahatnya. Ia tidak meninggalkan tugas. Dan yang terpenting, ia tidak merasa melakukan kesalahan. Begitu pintu kaca otomatis terbuka, Sari melangkah masuk ke dalam lobi. Belum sempat ia kembali ke kaunternya. Sebuah suara keras menggema di seluruh ruangan. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang membuat semua aktivitas seketika terhenti. Sari berdiri kaku. Semua mata tertuju padanya. Nasabah yang sedang menunggu antrean menoleh bersamaan. Dina dan Ayu menghentikan pekerjaan mereka. Bambang yang baru keluar dari toilet membeku di tempat. Reza berdiri di tengah lobi dengan wajah merah padam. Tatapannya tajam, penuh amarah. Ia melangkah mendekat ke arah Sari tanpa menghiraukan siapapun di sekitarnya. Dengan suara lantang, ia mulai meluapkan kemarahannya. Ia menuduh Sari meninggalkan pekerjaan, melanggar aturan, dan mempermalukan bank dengan membantu orang yang menurutnya tidak layak dilayani. Sari mencoba menjelaskan dengan suara bergetar. Ia mengatakan bahwa ia hanya membantu seorang nasabah yang kesulitan dan ia melakukannya di jam istirahatnya sendiri. Tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah tidak ada artinya di hadapan Reza. Reza tertawa sinis. Ia menyebut kakek itu sebagai gelandangan, sebagai orang yang merusak citra bank. Kata-katanya tajam, menusuk, dan diucapkan di hadapan puluhan orang tanpa sedikit pun rasa empati. Sari merasakan air mata menggenang di matanya, tetapi ia berusaha tetap berdiri tegak. Ketika Sari mengatakan bahwa semua orang sama di mata Tuhan dan berhak mendapat pelayanan yang layak, amarah Reza mencapai puncaknya. Ia mengeluarkan amplop coklat dari balik jasnya. Di dalamnya, sebuah surat yang akan mengakhiri 5 tahun pengabdian Sari dalam hitungan detik. Dengan suara dingin, Reza mengumumkan pemecatan Sari efektif per hari itu juga, tanpa pesangon, tanpa peringatan, tanpa kesempatan membela diri. Lobi bank mendadak sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani membela. Sari merasa kakinya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Dunia seolah berputar. 5 tahun kerja keras, kesabaran, dan ketulusan berakhir dalam satu momen yang sangat memalukan. Namun, ia masih belum tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Tangisan Sari akhirnya pecah. Ia tidak lagi mampu menahan air mata yang sejak tadi menggenang. Di hadapan puluhan pasang mata, di tempat ia mengabdikan diri selama 5 tahun, ia dipermalukan tanpa ampun. Surat pemecatan itu terasa begitu berat di tangannya, seolah memuat seluruh rasa sakit yang menekan dadanya. Reza memerintahkan satpam untuk mengawalnya mengambil barang-barang pribadi dan keluar dari bank dalam waktu 10 menit. Suaranya dingin, datar, tanpa sedikit pun penyesalan. Joko, satpam yang sudah lama mengenal Sari, berjalan mendekat dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia menunduk, meminta maaf dengan suara pelan, meski tahu kata-kata itu tidak akan mampu mengurangi luka yang dirasakan Sari. Dengan langkah gemetar, Sari naik ke lantai 2 menuju loker karyawan. Tangannya bergetar saat membuka pintu kecil itu. Di dalamnya ada foto ibunya yang selalu ia simpan sebagai penguat hati, beberapa alat tulis, dan beberapa barang kecil pemberian nasabah yang pernah ia bantu. Semua itu ia masukkan ke dalam sebuah kardus kecil. Setiap benda seperti menyimpan kenangan, senyuman, dan ucapan terima kasih yang kini terasa begitu jauh. Saat kembali turun ke lobi, suasana masih sama sunyinya. Beberapa nasabah menatap dengan rasa iba, sebagian lain hanya diam, tidak berani terlibat. Dina dan Ayu saling berbisik, sementara Bambang menunduk, hatinya dipenuhi penyesalan karena tidak berani bersuara membela kebenaran. Sari berjalan melewati lobi dengan kardus di tangannya. Air matanya terus mengalir, tetapi ia berusaha tetap berjalan tegak. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Ia menatap ruangan itu untuk terakhir kalinya. Tempat ia belajar tentang kesabaran, tentang menghadapi manusia dengan segala macam sifatnya, tentang bertahan di tengah tekanan. Di dalam hatinya, ia berbisik kepada ibunya, meminta maaf karena tidak lagi bisa mengirim uang seperti biasanya.
Ia merasa gagal, merasa tidak berguna, merasa masa depannya runtuh seketika. Begitu ia melangkah keluar, panas matahari menyambutnya tanpa belas kasihan. Jalanan Jakarta tetap ramai, penuh kendaraan dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang peduli pada seorang perempuan muda yang baru saja kehilangan pekerjaannya dan harga dirinya. Sari berjalan tanpa tujuan. Pikiran-pikirannya berputar, penuh pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Bagaimana ia akan membayar kontrakan bulan depan? Bagaimana ia akan mengirim uang untuk ibunya? Bagaimana ia akan bertahan hidup? Namun, di tengah kekacauan itu, satu wajah muncul dalam ingatannya. Wajah kakek tua yang tadi pagi ia tolong. Wajah yang penuh air mata, tetapi juga penuh doa. Doa tulus dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa selain harapan. Entah mengapa, mengingat doa itu membuat dada Sari sedikit lebih hangat. Ia menarik napas dalam-dalam. Mungkin ini adalah ujian. Mungkin ada hikmah yang belum ia pahami. Dengan langkah gontai, ia pulang ke kontrakannya di Depok, membawa luka yang dalam, tetapi juga secercah keyakinan kecil bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Malam itu terasa sangat panjang bagi Sari. Di kamar kontrakannya yang sempit, ia berbaring memandangi langit-langit yang penuh bekas rembesan air. Suara kendaraan dari kejauhan terdengar samar, bercampur dengan dengusan napasnya yang berat. Kardus berisi barang-barang dari kantor tergeletak di sudut ruangan, seperti saksi bisu bahwa hidupnya telah berubah dalam satu hari. Air mata kembali mengalir tanpa bisa ia tahan. Untuk pertama kalinya sejak bekerja, Sari merasa benar-benar takut. Takut akan hari esok. Takut tidak bisa bertahan. Takut mengecewakan ibunya. Tabungannya hanya tersisa sedikit, bahkan tidak cukup untuk merasa aman. Ia menggenggam foto ibunya erat-erat, seolah mencari kekuatan dari sana. Dengan tangan gemetar, Sari akhirnya memberanikan diri menelepon ibunya di kampung. Begitu suara lembut itu terdengar di seberang sana, pertahanan hatinya runtuh. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan semuanya, dari kakek tua yang ia tolong hingga pemecatan yang ia terima di depan banyak orang. Ibunya mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali menghela napas panjang. Ketika Sari selesai bercerita, ia menunggu dengan jantung berdebar. Ia takut dimarahi, takut dianggap bodoh karena memilih kebaikan. Namun, yang ia dengar justru suara ibunya yang tenang, penuh kehangatan. Ibunya mengatakan bahwa ia bangga pada Sari, bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah akhir segalanya, bahwa rezeki diatur oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kata-kata itu seperti pelukan hangat di tengah dinginnya malam. Sari menangis lebih keras, bukan karena sedih, tetapi karena terharu. Setelah menutup telepon, ia mengambil air wudhu dan menunaikan salat dengan penuh khusyuk. Dalam doanya, ia menyerahkan segalanya. Ia memohon kekuatan, petunjuk, dan keikhlasan. Di saat yang sama, di tempat lain yang jauh lebih mewah, kakek tua yang tadi siang ditolong Sari duduk dengan tenang di ruang tamu rumah besar di kawasan elit. Penampilannya sangat berbeda. Ia mengenakan pakaian rapi, rambut tersisir, dan wajahnya tampak berwibawa. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan rekaman CCTV bank. Ia mengulang kembali adegan ketika Sari berjongkok di sampingnya, berbicara lembut, tanpa jijik, tanpa ragu. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia menghela napas panjang, lalu bergumam pelan bahwa kebaikan seperti itu sudah sangat langka. Dan malam itu, ia mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan mengguncang banyak orang dan mengubah hidup Sari secara drastis. Sari tertidur dengan mata sembab dan hati yang lelah, tanpa tahu bahwa pagi esok hari, takdir akan memperlihatkan wajahnya yang sesungguhnya. Pagi berikutnya, suasana di Bangkaruna, cabang Jakarta Selatan kembali ramai seperti biasa. Dari luar, tidak ada yang tampak berbeda. Nasabah berdatangan, mesin antrean berbunyi, dan para karyawan bersiap melayani seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Sekitar pukul 9 pagi, pintu kaca otomatis bank terbuka. Bukan satu orang yang masuk, melainkan beberapa orang berpakaian sangat rapi,
jas hitam dengan potongan sempurna, sepatu mengilap, dan ekspresi serius. Aura mereka langsung mengubah suasana. Percakapan di lobi meredup. Beberapa nasabah menoleh dengan rasa penasaran. Di belakang rombongan itu, masuklah seorang pria tua dengan langkah tegap. Tidak ada lagi sandal jepit, tidak ada lagi pakaian lusuh. Ia mengenakan batik premium, sepatu kulit mahal, dan memegang tongkat kayu dengan ukiran halus. Rambut putihnya tersisir rapi, wajahnya bersih, dan tubuhnya memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. Satpam Joko membeku di tempat. Matanya membelalak. Ia mengenali wajah itu. Wajah kakek yang kemarin duduk menangis di trotoar. Tetapi penampilan hari ini membuatnya nyaris tidak percaya. Dadanya berdebar keras. Rombongan itu berjalan mantap menuju area customer service. Dina dan Ayu saling berpandangan dengan wajah pucat. Bambang menelan ludah. Dan Reza, yang berdiri di dekat ruangannya sambil memegang cangkir kopi, hampir menjatuhkannya saat melihat siapa yang datang. Salah satu wanita dari rombongan itu melangkah maju. Usianya sekitar 50 tahun. Wajahnya tegas, tatapannya tajam, dan suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan ketika ia memperkenalkan diri sebagai direktur utama dari kantor pusat. Seketika, seluruh bank terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Reza bergegas menghampiri dengan senyum kaku, mencoba bersikap profesional. Namun, sebelum ia sempat berbicara panjang, wanita itu memotong dengan nada dingin. Ia mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan kunjungan biasa, melainkan investigasi mendadak. Kata itu menghantam Reza seperti petir. Wajahnya memucat. Tangannya mulai berkeringat. Ia mencoba bertanya lebih jauh, tetapi tidak diberi kesempatan. Wanita itu menoleh ke arah pria tua yang berdiri tenang di belakangnya dan mempersilakannya maju. Pria tua itu melangkah ke depan, berdiri tepat di hadapan Reza. Dengan suara tenang namun tegas, ia mengingatkan kejadian kemarin. Tentang bagaimana ia diusir. Tentang kata-kata yang merendahkan. Tentang perlakuan tidak manusiawi yang ia terima hanya karena penampilan. Reza mundur selangkah, nafasnya tersengal. Baru saat itu ia menyadari, kakek yang ia anggap tidak berarti itu menyimpan identitas yang sama sekali tidak ia duga. Dan sebelum ia sempat berkata apapun, kenyataan mulai terbuka satu persatu tanpa bisa ia hindari. Pria tua itu memperkenalkan dirinya dengan suara yang tenang, tanpa emosi berlebihan. Tetapi setiap katanya terasa berat dan menusuk. Ia adalah salah satu nasabah terbesar bank itu, telah menyimpan dana selama puluhan tahun, dan selama ini jarang menampakkan diri. Ia sengaja datang kemarin dengan menyamar, ingin melihat sendiri bagaimana nilai dan hati nurani dijalankan di cabang ini. Suasana bank berubah menjadi sangat tegang, bisik-bisik terdengar di antara nasabah. Beberapa orang yang kemarin menyaksikan pengusiran itu mulai saling bercerita, mengingat kembali bagaimana kakek itu diperlakukan. Wajah Dina dan Ayu semakin pucat. Bambang menunduk dalam, dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Direktur utama dari kantor pusat kemudian membuka sebuah tablet dan menampilkan rekaman CCTV. Layar itu memperlihatkan kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir. Cara nasabah sederhana diperlakukan dengan tidak sabar. Nada tinggi yang sering digunakan Reza kepada bawahan. Dan akhirnya, rekaman yang memperlihatkan Sari menuntun kakek tua itu ke ATM, mengajarinya dengan sabar, tanpa pamrih, tanpa rasa jijik sedikit pun. Di dalam lobi, waktu seolah berhenti. Semua mata tertuju ke layar. Beberapa nasabah mengangguk pelan, seolah membenarkan apa yang mereka lihat. Ada yang menghela napas panjang, ada pula yang terlihat menahan emosi. Direktur utama berbicara dengan nada tegas. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan di cabang ini adalah pelanggaran serius terhadap nilai perusahaan, diskriminasi pelayanan, lingkungan kerja yang penuh intimidasi, dan pemecatan sepihak terhadap karyawan yang justru menjalankan nilai kemanusiaan. Reza tidak lagi sanggup berdiri tegak. Kakinya melemas. Ia berlutut di lantai, meminta maaf dengan suara bergetar. Ia mengatakan tidak tahu siapa pria tua itu sebenarnya. Ia memohon kesempatan kedua. Tetapi, kata-kata itu terdengar kosong di tengah bukti yang terpampang jelas.
Direktur utama hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Ia bertanya, apakah kemarin Reza memberikan kesempatan kepada Sari untuk menjelaskan? Apakah ia memikirkan perasaan Sari saat dipecat di depan banyak orang? Reza tidak mampu menjawab. Air mata mengalir, tetapi penyesalan datang terlambat. Keputusan pun dibacakan. Reza diberhentikan dari jabatannya dengan efek langsung, tanpa pesangon. Dina, Ayu, dan Bambang juga menerima konsekuensi atas sikap mereka yang ikut membenarkan diskriminasi. Lobi bank gempar. Ada yang terkejut, ada yang terdiam, ada pula yang merasa keadilan akhirnya datang. Pria tua itu kemudian melangkah maju sekali lagi. Dengan suara yang lebih lembut, ia mengatakan bahwa di antara semua orang di bank itu, hanya satu yang memperlakukannya sebagai manusia kemarin. Satu orang yang tidak peduli penampilan, status, atau harta. Orang itu adalah Sari. Ia meminta untuk bertemu Sari. Dan di saat yang sama, di sebuah kontrakan sederhana di Depok, Sari baru saja bangun dari tidur yang tidak nyenyak. Sama sekali tidak menyadari bahwa namanya sedang disebut-sebut sebagai pusat dari sebuah keadilan yang sedang ditegakkan.